Halo cuy. Di channel ini gue akan banyak bahas mengenai gadget. Terus barang-barang yang gue beli, biasanya barangnya nggak selalu baru gitu ya. Banyak juga barang yang second hand, tapi gue coba cari yang bener-bener seperti baru gitu kan. Nah contohnya ini ya. Ini MacBook Air yang akan gue bahas sedikit. MacBook Air ini tahun 2012 dan layarnya itu 11 inch. Nah, dari MacBook Air yang sekecil ini gitu, yang seringan ini mungkin nggak sampai 2 kilo beratnya. Ini apa aja sih kemampuannya gitu, dan pengalaman gue menggunakan ini selama 1 bulan tuh kayak gimana? Yuk kita bahas sebentar. Ini bootingnya biasanya cuma makan waktu 8 sampai 10 detik gitu. Kalau dia lagi cepet banget. Karena dia mengusung SSD ya. Nah, ini kita udah masuk ke desktop ya. Kita bisa lihat ini karena udah gue install macem-macem gitu untuk top performanya. Nah, ini di sini kita bisa lihat dengan menggunakan aplikasi. Nah, ini tingkat kepanasan dari mesin itu sendiri gitu ya. Ini fansnya nanti kalau misalnya dia panas, dia akan naik sampai 100% kalau performanya kita geber habis-habisan. Nah, ini ruang disknya ya, kelihatan di sini. Kemudian RAM-nya. Oke. Nah, tapi sebelumnya harusnya sih gue bahas ini dulu sih cuy. Nah, Mac ini nih udah gue upgrade ke Catalina. Tadinya pakai Yosemite gitu kan, terus di upgrade aja gitu karena udah bisa pakai Catalina, ya udah di upgrade. Prosesornya 1,7 GHz dual core i5, RAM-nya 4 GB. Kemudian grafisnya dia masih Intel HD Graphics 4000, 1,5 GB. Nah, layarnya 11,6 inci. Kemudian ruang penyimpanannya pakai SSD nih bawaan ya, nih 128 GB harusnya. Kan udah kepake aplikasi kan. Yang kosong jadi sekitar 47 GB gitu kan. Oke, lanjut. Ini bisa backlight ya. Ini backlightnya bisa di ini layar. Kalau backlight ini nih. Nah, ini backlightnya bisa diterangin. Kelihatan nggak ya? Saya mesti kalau gelap tuh kelihatan tuh ya. Backlightnya oke banget kalau dia dalam keadaan gelap. Kelihatan nggak? Karena di sini terang ya. Kemudian kita kecilin lagi. Layarnya juga dari gelap. Nah, nih backlightnya kelihatan. Tuh, kelihatan dari layar ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita beli MacBook tahun-tahun 2011, 2012, 2013 dan seterusnya gitu, yang paling menjadi penting itu adalah kalian cek dulu semuanya nih, backlight, kemudian layar, apakah ada dead pixel, apakah ada dent di sudut-sudut layarnya gitu kan. Jangan sampai lu beli terus dalam kondisi yang dia tuh udah bleeding banget gitu, yang udah sering kepentok-pentok gitu kan. Kasihan juga sebenarnya laptopnya. Dan lu tuh harus detail banget kalau lu lu beli mau lihat layarnya tuh, lu harus tes di YouTube. Nah, jadi lu harus cek layar itu karena banyak videonya gitu di YouTube. Lu cek tuh ada dead pixel apa enggak ya kan.
ada putih-putih apa enggak, terus layarnya StainGate apa enggak. StainGate itu tuh kayak ini nih, nyeplak gitu ke layar gitu, nyeplak dan berjamur gitu. Jadi itu nggak, setahu gue agak susah dan mungkin nggak bisa dihilangin gitu. Kalau udah StainGate itu ngeganggu layar saat lu pakai layar di tempat terang atau cahaya redup. Makanya itu penting. Kemudian lu cek juga ini nih penting banget tuh. Kalau misalkan gue kayak gini, dia bisa kayak gini. Jadi perbedaan MacBook sama Windows gitu ya, atau Linux atau laptop biasa, dia memang gue suka di trackpadnya ini, nggak perlu kita pakai mouse, tapi sangat sensitif dan sangat bisa diandelin gitu buat ngedit. Bahkan nih gue nyobain MacBook Air ini, gue pakai Adobe Photoshop, gue ngedit cuma pakai ini cuy, gue ngedit cuma pakai trackpad, itu bisa cuy ngedit. Dan menurut gue sih pengalaman gue make ini gitu ya, buat ngedit tuh enak banget. Cuman emang sayangnya dia nggak seperti MacBook Pro ya, yang bener-bener emang dikhususin untuk kerja berat gitu. Tapi dengan kayak gini aja tuh gue udah bisa cuy ngelakuin banyak hal gitu, ngedit foto-foto biasa gitu kan, cuman ngedit dikit mah that's okay lah, that's fine lah gitu. Bahkan gue coba di sini nginstal juga, gue nginstal Final Cut Pro ya, itu tuh cepet banget cuy dibukanya cuy, dan ngedit juga nggak lama gitu. Cuma emang kalau orang-orang yang kayak gue yang dulunya pakai laptop biasa gitu kan, terus pakai Adobe Premiere, terus sekarang beralih ke beralih ke ini Final Cut Pro ya, ini jadi PR sih cuy. Jadi PR banget buat lo belajar ngedit lagi gitu. Ya menurut gue sih itu oke banget sih. Tinggal lo cek juga, jangan lupa yang paling penting itu kalau lo beli, lo cek nah jumlah siklus nih kalau kelihatan. Nah ini siklus baterainya nih 351 gitu, dan pemakaiannya sebenarnya normalnya sih 3 sampai 5 jam oke lah buat nonton Netflixan. Terus juga lu cek suaranya oke apa enggak. Nih gue contohin ke lu saat gue nonton ini ya video gitu yang baru gue download misalkan. Nah ini pengalaman gue menggunakan MacBook tuh bener-bener enak saat emang nonton sih. Menurut gue real aja gitu buat dipakai. Jadi worthy lah kalau lu punya duit, lu nabung, lu ganti laptop lama, kemudian lu beli MacBook. Untuk pertama lu cobain dulu MacBook Air nih, nanti kalau udah kebutuhannya naik ya lu ganti lagi jadi MacBook Pro boleh. Cari yang bener-bener mulus lah, menurut gue itu penting banget sih. Kalau lu dapet yang mulus, lu makanya juga enak, lu kemana-mana enak kan. Nah jadi itu tadi pengalaman gue ya pakai MacBook Air 2012 11 inch tuh, menurut gue pengalaman yang enak gitu buat user yang biasanya cuma pakai buat ngetik, kemudian sedikit-sedikit ngedit, nggak pakai yang bener-bener buat editing banget tuh juga nggak. Gue nggak mainan efek gitu kan, itu oke banget. Dan lu juga kalau beli lu harus perhatiin nih, lu harus perhatiin chargernya tuh harus ori. Kalau ori itu dia berat chargernya, dia nggak sembarangan. Terus ininya juga, lampunya juga harus jelas gitu. Memang banyak yang KW lampunya juga hijau gitu kan, hijau orange ya, itu lu hati-hati sih. Lu harus benar-benar pastiin bahwa ini ori gitu aksesorisnya dia, karena ini mahal cuy gitu. Jadi penting nih satu paket supaya MacBook lu juga awet dipakainya gitu kan, nggak sekedar lu pakai setahun 2 tahun gitu kan. Walaupun ini sebenarnya laptop lama gitu, ini lama gitu, tahun lama, tapi
dari segi performa dan pemakaian tuh menurut gue apik banget sih, apik banget phone. Cuma kalau buat pemakaian kayak sekarang kan lagi covid nih, kerja work from home gitu kan, terus lo pakai Zoom gitu, lo tinggal install Zoomnya ya udah oke banget sih gitu. Gue terus nih enteng banget, ringan banget, lo bawa kemana-mana bisa. eh itu aja lah cuy. Nanti kalau misalkan ada apalagi nanti gue update atau gue isi di kolom komen. Terus kalau lu juga yang pemakai MacBook Air atau MacBook Pro, gimana menurut lu happy nggak lu pakai itu? Terus lu pakai buat apa sih MacBook Air? Gue juga tahu MacBook Air itu dari si Reva Kasiki cuy, yang YouTuber di Jepang itu. Dia ngedit video semua dari MacBook Air. Jadi gue berpikir, kenapa nggak gue pakai MacBook Air aja? Tadinya gue emang mau pakainya sih MacBook Pro, karena gue nggak percaya cuy, laptop setipis ini bisa ngedit banyak hal gitu, ngedit video, ngedit foto. Tuh tadi gue nggak percaya. Gue pikir cuman ya ini laptop cuman kayak buat ngetik-ngetik aja kan. Ya sekian dulu cuy video pertama ini ya. Ya oke lah,